Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video Deep Hood Vlog yang ke-28. Apa itu video Deep Hood? Vlog Deep Hood ini adalah brand baru saya yang saya mulai 28 minggu yang lalu, yang betul-betul saya mulai dari nol. Sebagai ajang pembuktian buat saya, di YouTube ini teori saya bener nggak sih? Ternyata banyak yang salahnya, banyak yang memang susah sekali dipraktekkan di toko baru. Dan yang paling utama adalah kita berkembang bersama bagaimana prosesnya dari nol sampai sekarang. Dari tadinya jualan apa, sekarang jualan apa, uangnya kayak gimana, dan sebagainya. Yang insya Allah akan saya update setiap Rabu jam 19.30. Ini betul-betul vlog, bukan ngajarin. Jadi memang betul-betul keberjalanan si brand Deep Hood yang baru saya buat ini. Ini udah 28 minggu ya, udah 7 bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah bertahan. Walaupun sekarang kondisinya minus 15 juta, ya nggak apa-apa. Tapi saya banyak belajar, saya banyak tahu hal-hal baru. Saya vlog ini juga banyak banget ngasih masukan buat saya. Terima kasih banget ya yang udah ngikutin. Buat yang baru ngikutin, jangan lupa setiap Rabu jam 19.30 ya, ikutin vlog Deep Hood. Oke, video ini judulnya adalah saya riset dan pantau kompetitor dulu, karena minggu lalu saya memutuskan untuk banting setir yang tadinya jualan koko jadi jualan baju kucing. Kenapa? Alasannya kenapa? Cek aja video minggu lalu, search aja Deep Hood di YouTube saya ini. Nah, karena sekarang lagi libur, jadi saya kondisi perusahaan saya lagi libur, karyawan lagi libur, jadi saya riset sendiri dulu aja. Saya belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa upload produk dan lain sebagainya karena fotonya belum ada, produknya belum ada, karena divisi produksinya juga belum masuk ya, karena lagi libur. Jadi saya riset dan pantau kompetitor dulu. Oke, kita mulai. Jadi baru banting setir, seperti saya bilang tadi, saya belum riset judul. Ini belum saya lakukan. Belum ada produknya karena masih sketch dari fashion designernya. Belum baju kucingnya seperti apa, saya belum tahu seperti apa. Lalu belum upload produk, ya jelas, karena masih produk-produk yang lama, yaitu koko dan celana. Dan lagian juga toko saya masih libur. Toko Deep Hood ini di Shopee masih libur, di Lazada, Tokopedia belum pernah saya buka karena belum pernah masuk orderan satupun, jadi saya biarin aja. Lalu kondisinya sekarang Deep Hood ini minus 15 juta, ya lumayan lah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Walaupun minus tapi masih bisa bertahan. Best practice-nya gini teman-teman, kalau 1 tahun bisnis itu nggak tutup aja ya, nggak rugi, itu udah keren banget. Ini 7 bulan rugi 15 juta ya nggak masalah. Tadinya awalnya saya berpikir bisa lah, karena saya sudah bisa bikin brand yang lumayan, yang jadi penghasilan saya sehari-hari dengan 25 karyawan. Bisa lah balik modal dalam 6 bulan. Ternyata enggak, susah banget. Setelah 6 bulan, kemarin lebaran pun ternyata alhamdulillah ikutan panen, ikutan laris, cuman ya nggak balik modal, jadi masih minus 15 juta. Oke, soal kompetitor, jadi ini penting teman-teman, kita harus memantau kompetitor, jangan hanya feeling aja, aduh kompetitor jual murah, jadi kesabet harganya, belum tentu, harus dicek. Jadi diceknya itu ada 2 setidaknya metodenya, yaitu metode kualitatif sama metode kuantitatif. Jadi teman-teman harus punya list kompetitornya teman-teman. Kalau nggak punya, bikin sekarang, karena penting sekali. Ada yang nanya, katanya, saya kan jualannya macam-macam, jadi saya bingung kompetitornya apa. Ya sudah, kalau kayak gitu, produk terlaris teman-teman apa? Misalkan yang terlarisnya adalah jilbab, ya sudah, cari kompetitor yang jualan jilbab juga. Nah, carinya gimana ya? Cari aja di Instagram, sesimpel cari di Instagram sama di Shopee. Nanti kita akan praktek. Jadi kalau kualitatif, kita mantau kompetitor secara kualitatif itu dari list nih ya. Setelah punya list, setidaknya minimal 10 lah. 5 lah, 10 kebanyakan. 5 kompetitor yang dipantau minimal seminggu sekali alias weekly. Lalu kita cek kualitatifnya sama kuantitatifnya. Itu harus Anda sendiri yang cek. Jadi kalau kualitatif itu dicek si kompetitor A lagi rame apa sih, dia lagi jualan apa yang lagi larisnya, lalu gimana pricingnya. Ternyata si A lagi diskon. Kenapa lagi diskon? Ternyata yang ini lagi produk tersebut lagi aging gitu, misalkan lagi kurang laku di pasaran sehingga didiskon dan sebagainya. Itu harus dicek. Lalu cross sell-nya atau upsell-nya apa. Kayak saya nih, si Deep Hood ini kan mau jualan baju kucing. Saya mau lihat kompetitor itu selain jualan baju kucing, jualan apa lagi. Karena kalau jualan baju kucing doang kayaknya nggak mungkin. Mungkin jualan
makanannya, mungkin makanan kucing, jualan tempat makan kucing, saya nggak tahu. Makanya saya pantau secara kualitatif ke kompetitor yang jualan baju kucing juga. Lalu yang kuantitatif ini kita tinggal cek aja ulasan Shopee-nya sama followers IG-nya. Saran saya sekali lagi weekly ya, di update. Jadi ulasan Shopee-nya itu setiap minggu kita update. Kalau saya setiap hari Sabtu. Jadi setiap Sabtu, minggu ini misalkan 100 si kompetitor A, minggu depan ternyata 1000, berarti ulasan Shopee-nya jadi 1000, berarti ada pertambahan sekitar 900 ulasan. Kalau 900 ulasan itu kurang lebih ya 1800 order, karena dari 2 orang yang order itu 1 yang ngasih ulasan. Sepengalaman saya gitu, alias setengahnya. Jadi kita pantau kompetitor A lagi melejit, kompetitor B lagi nggak melejit, kompetitor C lagi stagnan dan lain sebagainya, sehingga kita tahu posisi kita di mana. Kita lagi rame, yang lain kok lagi sepi, kenapa? Atau yang paling sering sih, yang lain rame kok kita sepi, apa masalahnya? Setidaknya kita bisa ngecek kompetitor kita, yang harapannya kita ketemu penyakit toko kita tuh apa, lalu kita eksekusi untuk menjadi toko yang lebih baik. Jadi contohnya kayak gini, kita langsung praktek. Nah, jadi ini saya sudah cari beberapa kompetitor yang jualan baju kucing juga, di Shopee sama di Instagram sudah saya cari. Lalu saya cari nama brandnya, saya cari linknya, saya tulis ulasannya. Ada namanya Pomapu, dia ulasannya 129.000. Ini udah Shopee Mall, berarti ini adalah kompetitor the championnya. Mungkin the championnya mungkin nemu lagi nanti di besok lusa, saya mungkin nemu toko baru yang lain. Lalu ada Buki Pet, ini juga ternyata qadarullah ngikutin vlog Diput juga. Jadi minggu lalu beliau ini komentar, katanya aduh jadi kompetitor, aduh mohon maaf, saya juga nggak ada harapannya berkembang bersama ya. Jadi kita kompetisi tapi kita berkembang bersama. Mas Buki Pet ini dia ulasannya lumayan banget, udah 14.700 ulasan di Shopee-nya, jualan baju kucing, ada baju anjing juga dan lain sebagainya. Ini akan saya pantau, tokonya lagi libur nih, keren-keren, lucu-lucu. Dia ternyata cross-sell-nya ke shampoo kucing, lalu ada kacamata kucing, ya kalung kucing dan sebagainya. Jadi ini ada cross-sell sama upsell-nya, ini perlu saya pantau. Lalu ada brand-brand lain yang ulasannya sudah saya catat. Nanti setiap minggu akan saya catat lagi sehingga pergerakannya ini bisa terpantau. Lalu Instagram juga, walaupun saya belum begitu fokus jualan di Instagram, tapi nggak apa-apa dipantau aja sehingga saya tahu mana yang lagi ngetren, mana yang tidak lagi ngetren, mana yang lagi viral dan seterusnya, bisa diimplementasikan ke si Diphood ini. Nah, jadi ini pentingnya teman-teman harus punya list kompetitor, minimal 5 kompetitor. Dan dipantau seperti ini, minimal mingguan, dipantaunya kuantitatif sama kualitatif. Dan yang paling penting menurut saya itu di kualitatif sih, itu melatih sense-nya teman-teman di pasarnya teman-teman itu, apa yang lagi rame, pricing poinnya seperti apa, posisi Anda seperti apa dan sebagainya, sehingga sekali lagi untuk membuat toko Anda jadi lebih baik. Oke, itu aja materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa launching produk ya, karena minggu depan kalau hari Rabu itu kami masuk hari Senin, berarti hari Rabu baru 2 hari. Rasanya berat deh kalau udah launching. Udah ya, kita lihat minggu depan vlog Diput ini apa. Yang jelas kita berkembang bersama, kita lihat keberjalanannya Diput. Buat yang baru nonton, saran saya napak tilasnya jangan dari vlog pertama, karena vlog pertama banyak teori-teori yang ngaco, yang saya pengen kayak gini ternyata salah. Jadinya teman-teman akan susah untuk praktek. Jadi saran saya dari vlog terdepan ini sampai mundur ke belakang. Jadi ada materi bagus, praktek, materi bagus, praktek dan seterusnya. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa Rabu malam 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.